Nah, oleh karena itu jadilah wanita yang cerdas. Begitu juga suami. Jadi dong suami yang cerdas. Apalagi kan wanita zaman sekarang karena dekat sekali dengan sosial media, yang apa-apa itu diposting gitu kan. Diposting lagi galau, suaminya lagi jablay, suaminya lagi bokeh, atau suami lagi apa. Aduh, Masya Allah, itu yang punya WA di kita itu misalkan belum punya grup apapun itu yang ngebaca bisa sampai 500 orang dipublikasikan. Itu kalau menurut saya gak tahu di komentar orang lain gimana. Kalau menurut saya itu adalah wanita yang sangat tidak cerdas sekali. Seperti itu. Karena kan ya di dalam rumah tangga itu belum pernah teteh dengar yang enggak ada percekcokan di sini apa ya? Setidaknya lah pernahlah mengalami akan perbedaan pendapat antara suami dan istri. Ya wajar kalau ada perbedaan pendapat di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Karena kalau misalkan kita nelaah aja di dalam rumah tangga ada laki-laki dan perempuan. Dari namanya aja udah beda. Laki-laki, ini perempuan. Tentu fisiknya berbeda. Fisik laki-laki dan perempuan berbeda. Berarti seperangkat yang ada di dalamnya pun ya Allah ciptakan berbeda. Misalkan salah satu contoh, laki-laki itu lebih cenderung akan akalnya, tetapi perempuan itu lebih cenderung akan hati ataupun emosionalnya. Nah, dari perbedaan itu kan itu bisa menimbulkan namanya juga kan berbeda. Yang namanya berbeda ya enggak sama, itu bisa menimbulkan, kalau enggak komunikasi baik itu bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu. Misalkan dari contoh kita keseharian, kalau laki-laki kalau udah fokus di dalam satu urusan, biasanya udah fokus aja. Yang lain itu udah nggak ditolerin biasanya. Kalau laki-laki wataknya seperti itu, karena udah cenderung ke pikirannya. Sehingga kalau misalkan udah konsentrasi di dalam hal satu yang sedang dia lakukan itu, biasanya pendengarannya pun berkurang. Misalkan teteh tuh manggil ke suami gitu ya, karena teteh panggil ke suaminya, romantis ya. meski udah tua gitu, umur udah 40, suami udah lebih, jadi sampai sekarang bilangnya gitu. Misalkan tolong dong, itu kayaknya ada tamu deh, ada yang assalamualaikum, ini tanggung, aku lagi masak misalkan. Mungkin aja kita bicara seperti itu, suami tuh mungkin aja gak dengar karena suami tuh udah dikonsentrasi. Misalkan lagi konsentrasi nonton TV misalkan gitu. Nah, karena gak denger, nah otomatis kan teteh bilang lagi, itu tolong dong gitu. Udah 2 kali masih gak denger, udah 3 kali udah kesal nih teteh nih misalkan. Beda lagi nadanya. Beda lagi tuh nadanya. Itu gak denger tuh misalkan. Ada yang tak pintu tuh. Dan suaminya mungkin saja bisa mendengar ketika ucapan kita yang ketiga kali. Misalkan ucapan ketiga yang ketiga kali suami itu baru dengar. Dan suami berpikir, kenapa ya istriku kok setiap manggil saya nadanya selalu keras, selalu tinggi. Dan istrinya berpikir kepada suaminya, kenapa ya suami saya itu nggak peduli sama saya gitu ya. Kalau udah nonton TV udah lupa nih semuanya misalkan. Nah, hal sekecil itu pun kalau kita nggak paham ilmunya, itu kan bisa menjadikan kan ya perdebatan gitu ya. Gitu masuk kalau setidaknya lah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita paham ilmunya, ternyata kalau laki-laki itu emosionalnya gini, secara psikolog kalau laki-laki gini, kalau perempuan gini, ternyata kalau perempuan lebih cenderung ke hatinya, sehingga suaminya tuh harus gini. Nah, itu bisa terjalin itu adalah karena apa? Ya karena kita tuh punya ilmu.